Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yuriska selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran kelas PM 2023H. Di sini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi terkait validitas dan reliabilitas, khususnya salah satu bentuk uji dari reliabilitas yakni KR21. Next. Di sini saya, Ahmad Rifki Sauki, dengan NIM terakhir 137, ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Muhammad Safaruddin Ihsan dengan NIM terakhir 195, dan yang kedua ada Alif Novia Eriana dengan NIM terakhir 298. Pada pemaparan kelompok kami, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama ada pengertian dari reliabilitas, jenis-jenis dari reliabilitas, serta pastinya penjelasan singkat mengenai uji reliabilitas yang berbentuk KR20 dengan menggunakan metode KR21. Yang kedua, cara menggunakan rumus dari KR21, serta yang terakhir atau materi yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari KR21. Next. Nah, reliabilitas. Di sini reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur tersebut dilakukan secara berulang. Pada suatu tes, reliabilitas juga bisa diartikan sebagai tingkat kestabilan dari hasil pengukuran, yang dimana hasil tersebut pada umumnya dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Nah, untuk mengetahui besar dari koefisien reliabilitas itu sendiri, kita biasanya menggunakan uji reliabilitas. Tujuan dari penggunaan uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar sih kestabilan dari skor-skor yang diberikan antara skor 1 dengan skor lainnya. Jadi kayak berapa sih kestabilan antara hasil dari uji skor 1 dengan uji skor yang lainnya gitu. Nah, untuk secara garis besar, uji reliabilitas itu dibagi menjadi 2. Ada uji reliabilitas internal, ada juga uji reliabilitas eksternal. Di mana pada kelompok kami akan lebih fokus terhadap uji reliabilitas internal. Next. Uji reliabilitas internal merupakan salah satu bentuk uji coba yang dilakukan hanya 1 kali dan menggunakan 1 instrumen. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dianalisis menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Di sini ada 2 bentuk metode yang digunakan dalam uji reliabilitas internal. Ada Kardner-Richardson 20 dan Kardner-Richardson 21 atau yang sering kita sebut dengan KR20 dan KR21. Nah, KR20 dan KR21 ini merupakan salah satu bentuk dari uji reliabilitas internal yang bentuk instrumennya itu berupa dikotomi atau bisa diartikan KR20 dan KR21 ini adalah uji reliabilitas internal yang bisa digunakan ketika bentuk instrumennya nanti itu berupa dikotomi. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pengertian dari reliabilitas, jenis-jenis reliabilitas, dan penjelasan singkat mengenai KR20 dan KR21. Materi selanjutnya adalah cara bagaimana kita menggunakan rumus dari KR21. Untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Ihsan. Kepada Ihsan, dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. PPT-nya bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung reliabilitas menggunakan metode KR21. Nah, di sini rumusnya adalah K per K-1 dikali 1 min X bar dikali K min X bar per K dikali ST kuadrat. Nah, di mana ST kuadrat ini adalah varian dari skor total, X bar-nya itu adalah min atau rata-rata dari skor total, dan K banyaknya butir tes. Nah, bisa dilihat di tabel ini, banyaknya butir tes itu ada 10, dan di yang kolom paling kanan ini adalah skor dari masing-masing responden. Untuk mencari reliabilitas kita membutuhkan rata-ratanya atau X bar-nya. Nah, ini X bar sama dengan banyak respondennya itu ada 8, dan skor totalnya yang pertama ini ada 6, kemudian 7, 8, dan seterusnya. Ini dijumlahkan semua, kemudian per jumlah respondennya tadi ada 8, maka rata-rata didapatkan 6,375. Setelah rata-rata ketemu, kita mencari varians. Untuk mencari varian, data pertama dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, dan ketemu hasilnya. Data pertama sudah, kemudian cari data yang kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya, atau sampai data ke-8, karena di sini jumlah respondennya ada 8. Kemudian semuanya ini dijumlahkan, maka didapatkan 19,875 per 8 min 1, karena untuk varian, untuk sampel bukan populasi, harus dikurangi 1. Maka varian untuk sampel didapatkan 2,839286. Kemudian rata-rata dan varian ini dimasukkan ke rumus reliabilitas KR21. K-nya itu banyak butir tes ada sebanyak 10. Nah, di sini dimasukkan 10 per 10 min 1 dikali 1 min rata-ratanya tadi 6,375 dikali 10 dikurangi 6,375 per 10 dikali 2,8393. Ini dari varians, karena diambil 4 angka di belakang koma, ini bisa dibulatkan ke atas. Maka didapat reliabilitasnya adalah 0,2070. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ican untuk penjelasan bagaimana cara menghitung menggunakan rumus KR21. Nah, di sini setelah mendengarkan penjelasan dari Ihsan, kita jadi tahu nih bagaimana alur pengerjaan jika menggunakan rumus dari KR21. Ternyata nggak terlalu ribet, dan informasi yang diberikan dan informasi yang dibutuhkan itu juga termasuk cukup sedikit ya teman-teman, karena itu juga kayak merupakan salah satu dari bentuk pengerjaan rumus KR21. Nah, untuk teman-teman yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana cara menghitung KR21, bisa teman-teman ketik di kolom komentar ya. Nah, setelah ini kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu materi tentang kelebihan dan kekurangan dari penggunaan rumus KR21 yang akan disampaikan oleh teman saya Novia, dan ini merupakan materi terakhir untuk pemaparan kita pada kali ini. Kepada Novia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Riki. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari KR21 sendiri. Tadi kan sudah disinggung ya mengenai rumus yang cukup mudah. Nah, itu ternyata merupakan kelebihan dari
rumus KR21 sendiri. Nah, di sini penggunaan rumus yang cukup mudah. Dikatakan rumus yang cukup mudah karena rumus KR21 ini lebih sederhana dibanding dari rumus KR20. Nah, jadi jadi di KR21 ini kita itu hanya perlu 3 informasi saja untuk bisa mengerjakan menggunakan rumus KR21, yaitu yang pertama banyak butir tes, kemudian yang kedua itu rata-rata hasil tes, dan yang ketiga itu standar deviasi. Nah, berbeda dari KR20 di mana untuk menggunakan rumusnya itu kita harus kita itu lebih banyak membutuhkan informasi begitu, sehingga hal tersebut itu dapat dikatakan bahwa penggunaan rumus KR21 ini lebih mudah daripada KR20. Nah, namun nyatanya dari yang sudah saya sebutkan tadi tentang butuhnya informasi yang sedikit itu menjadi kekurangan dari KR21 sendiri. Nah, akibat dari informasi yang digunakan itu sedikit dibandingkan dari KR20, itu menjadikan jawaban yang dihasilkan itu kurang akurat, sehingga jawaban yang dihasilkan itu juga menghasilkan indeks reliabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode KR20 begitu. Saya kembalikan ke Rifki. Oke, terima kasih untuk Novia atas penjelasannya mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan rumus KR21. Nah, di sini kita tahu nih, ternyata KR21 itu memiliki kelebihan di mana penggunaan rumusnya itu cukup mudah dibandingkan menggunakan rumus KR20 karena informasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan dengan menggunakan rumus KR21 ini lebih sedikit ketimbang rumus yang digunakan untuk KR20. Nah, di lain sisi KR21 ini juga memiliki kekurangan di mana jawaban yang dihasilkan itu kurang akurat. Ini akibat dari informasi yang digunakan itu cukup terbatas ya, nggak sedetail yang di KR20. Jadi berimbas ke hasilnya yang bisa dikatakan kurang akurat ketimbang penggunaan rumus KR20. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk barangkali teman-teman tahu nih kelebihan dan kekurangan yang lain yang dimiliki oleh KR21, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya bisa di next. Jadi semua materi yang kita sampaikan pada presentasi kali ini kita mengambil sumber atau referensi dari beberapa buku, baik itu buku cetak maupun buku elektronik atau yang sering kita sebut dengan e-book. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan sumber dari buku cetak yang berjudul Asesmen untuk Pembelajaran Matematika yang ditulis oleh Ibu Mas Riyah beserta penulis buku asesmen untuk pembelajaran matematika yang lain. Kemudian ada juga buku elektronik yang berjudul Buku Ajar Metode Penelitian yang ditulis oleh Bapak Slamet Widodo SS Mkes beserta penulis buku Ajar Metode Penelitian yang lain. Dan yang terakhir kita menggunakan buku elektronik juga yang berjudul Language Test Construction and Evaluation yang ditulis oleh John Carlos Anderson dan penulis buku Language Test Construction and Evaluation yang lain. Nah, setelah saya
menjelaskan atau menyampaikan sumber-sumber atau referensi yang kita gunakan untuk memaparkan materi pada kali ini, berakhir sudah presentasi dan atau pemaparan dari kelompok 12. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 12 meminta maaf sebesar-besarnya jika pada saat kita memaparkan dan materi yang kita sampaikan saat ini itu bisa dibilang kurang atau ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.